Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang public relation dengan fokus pembahasan kita kali ini pada tiga hal penting, yaitu citra, konflik, dan krisis. Ketiga hal ini memiliki hubungan yang erat karena berpengaruh langsung terhadap bagaimana sebuah organisasi dilihat dan dipercaya oleh publik. Untuk memulai pembahasan, mari kita pahami dulu secara singkat apa itu public relation. Public relation atau sering disebut hubungan masyarakat adalah kegiatan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Tujuannya adalah membangun hubungan yang saling percaya, menjaga citra positif, dan menciptakan pemahaman yang baik antara organisasi dan masyarakat. Public relation tidak hanya bertugas untuk menyebarkan informasi, tapi juga menangani isu, menyelesaikan konflik, hingga mengelola krisis yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, public relation adalah penjaga reputasi organisasi, terutama di mata publik. Selanjutnya kita akan bahas bagian pertama, yaitu citra dalam public relation. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Citra adalah kesan, gambaran, atau pandangan masyarakat terhadap suatu organisasi. Citra tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk dari komunikasi, tindakan, dan reputasi organisasi. Artinya, bagaimana organisasi berbicara, bersikap, dan mengambil tindakan akan mempengaruhi cara publik memandangnya. Public relation berperan penting dalam membangun dan menjaga citra positif organisasi agar masyarakat tetap percaya terhadap organisasi. Karena apa? Karena citra yang positif akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik, sedangkan citra yang buruk dapat menurunkan kepercayaan, bahkan menimbulkan penolakan. Jadi menjaga citra adalah langkah awal bagi public relation untuk memastikan hubungan antara organisasi dan masyarakat tetap harmonis. Selanjutnya, mari kita bahas tentang konflik dalam organisasi yang seringkali menjadi tantangan bagi public relation. Konflik adalah suatu keadaan di mana terjadi perbedaan kepentingan, pandangan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam dunia organisasi, konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi lah kalau dalam organisasi. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan. Jadi konflik muncul itu bisa muncul karena perbedaan kepentingan, adapun mungkin karena kesalahan komunikasi atau ketidaksesuaian kepentingan antar pihak. Namun yang terpenting bukan menghindari konflik, melainkan bagaimana mengelolanya dengan baik agar tidak merusak citra organisasi. Peran public relation di sini adalah menyelesaikan konflik tanpa merusak citra organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi penengah dan pengelola komunikasi yang efektif. Artinya public relation harus bisa mendengarkan semua pihak, memahami akar permasalahan, dan membantu mencari solusi yang adil. Konflik sendiri dapat terjadi antara organisasi dan publiknya, seperti pelanggan, masyarakat, ataupun media, maupun pihak-pihak internal, antar pihak internal, seperti antar karyawan atau antar divisi di dalam organisasi. Nah, jika konflik ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar, yaitu krisis. Krisis dalam public relation itu terjadi setelah konflik tidak segera ditangani atau tidak segera diselesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang krisis. Tentang krisis. Krisis adalah situasi atau kondisi sulit yang mengancam reputasi dan keberlangsungan organisasi. Krisis biasanya muncul karena konflik yang tidak tertangani dengan baik dan cepat. Masalah kecil yang dibiarkan berlarut-larut dapat berkembang dengan pesat atau menjadi krisis besar dan menurunkan kepercayaan publik. Contoh bentuk krisis dalam organisasi
bisa produk gagal, bisa berupa produk gagal, isu negatif, atau penyebaran informasi yang keliru yang beredar di masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini, public relation harus bertindak cepat, terbuka, dan hati-hati agar situasi tidak semakin memburuk dan memberikan citra yang buruk juga terhadap organisasi. Krisis yang dikelola dengan baik bisa menjadi pelajaran berharga, tapi jika ditangani dengan salah, itu bisa merusak citra organisasi dalam waktu yang lama. Untuk itu, public relation perlu memahami tahapan-tahapan penting dalam menangani krisis. Ada 4 tahapan utama dalam penanganan krisis. Yang pertama adalah deteksi dini, yaitu mengenali dan mendeteksi tanda-tanda masalah sejak awal sebelum membesar. Yang kedua, respon cepat, artinya organisasi harus segera mengambil tindakan dan menunjukkan sikap tanggung jawab agar publik merasa tenang. Yang ketiga, komunikasi terbuka, yaitu menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan tidak menutup-nutupi keadaan agar publik tetap percaya. Dan yang terakhir adalah pemulihan citra. Pemulihan citra ya adalah melakukan upaya untuk memperbaiki kepercayaan publik setelah krisis terjadi, seperti melakukan perbaikan nyata, klarifikasi, atau permintaan maaf secara terbuka. Nah, jika keempat langkah ini dilakukan dengan baik, maka organisasi tidak hanya bisa keluar dari krisis, tapi juga bisa memperkuat citra dan kepercayaan publik. Nah, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa konflik dan krisis adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Namun keduanya bisa dikelola dengan baik apabila public relation menjalankan perannya secara profesional. Konflik adalah hal yang wajar, tapi harus diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka dan bijak. Sementara itu, krisis muncul karena konflik yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, peran utama public relation adalah menjaga citra organisasi, menengahi konflik, dan mengendalikan krisis secara profesional. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik, jujur, dan terbuka. Sebagai penutup, dapat kita katakan bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan reputasi organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan dan tetap mempertahankan citra positif di mata masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi presentasi dari saya terkait public relation. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.